Dalam Islam sudah disyariatkan dari 1400 tahun yang lalu. Cuci tangan kita orang Islam minimal 5 kali sehari setiap sebelum sholat kan. Hand sanitizer itu kan bagian dari cuci tangan sebenarnya. Terus menjaga jarak, bagaimana ketika ada orang sakit, Islam juga mengajarkan bahkan sampai kita ketika menjenguk orang sakit kita disuruh jaga jarak. Apalagi dalam keadaan seperti ini. 8 bulan sudah virus corona atau COVID-19 menyerang Indonesia terhitung sejak awal Maret. Kendati demikian, optimisme untuk menekan angka kasus dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tak urung jemu juga dilakukan. Hal ini tak hanya digencarkan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan, namun juga oleh tokoh publik seperti halnya Ustadz Zaki Mirza. Selain meyakinkan pentingnya protokol kesehatan dari sudut pandang Islam, menurut Ustadz jebolan salah satu program pencarian bakat di salah satu televisi di Indonesia tahun 2005 ini, jauh-jauh sebelumnya dunia Islam juga telah mengajarkan melalui syariat wudhu atau bersuci. Dalam Islam sudah disyariatkan dari 1400 tahun yang lalu. Cuci tangan kita orang Islam minimal 5 kali sehari setiap sebelum sholat kan. Hand sanitizer itu kan bagian dari cuci tangan sebenarnya. Terus menjaga jarak, bagaimana ketika ada orang sakit, Islam juga mengajarkan bahkan sampai kita ketika menjenguk orang sakit kita disuruh jaga jarak. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Jadi menurut saya ketika dikaitkan dengan konteks Islam, maka protokol kesehatan yang harus kita patuhi itu menjadi sebuah kewajiban. Pertama, taati, ikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban kita banyak. Masuk dalam rukun Islam, ada rukun iman dan lain sebagainya. Yang kedua, seorang muslim yang taat itu harus mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan jangan lupa ada hal yang ketiga untuk menyempurnakan keislaman dan iman kita, yaitu ikuti aturan pemerintah yang berlaku, siapapun pemerintahnya, kecuali pemerintah sudah mengajarkan kita untuk berbuat zolim, kufur dan lain sebagainya. Apalagi ini dalam urusan penyakit ya. Maka protokol kesehatan yang sudah menjadi regulasi dari pemerintah Indonesia, kewajiban kita mematuhi. Selain itu, pendakwah yang juga sebagai aktor ini mengingatkan kembali perlunya akurasi dan transparansi deteksi dari semua elemen, termasuk pemerintah. Menurut Ustadz Zaki, hal ini penting menyusul banyaknya penolakan pemakaman jenazah yang diduga meninggal akibat COVID-19 tapi setelah dilakukan swab hasilnya negatif. Oleh karena itu, Ustadz Zaki mengingatkan agar masyarakat tidak banyak berbuat kezaliman. Kalau memang itu benar-benar COVID-19, katakan itu COVID-19, prosedurnya terapkan, tapi jangan juga karena ini ada sesuatunya dalam tanda kutip, ketika orang yang sakitnya normal karena usia gara-gara serangan jantung tapi dibilang COVID misalnya, itu kan jatuhnya jadi zolim, jadi nyusahin orang lain yang sebenarnya memang bukan terkena COVID. Ini kembali ke kesadaran semua pihak menurut saya yang harus dipantau oleh pemerintah, terutama Departemen Kesehatan, bagaimana teman-teman tim medis di rumah sakit khusus COVID-19 ini memang punya regulasi dan prosedur yang akurat. Jadi penolakan di beberapa tempat misalnya, karena udah banyak kasus yang awalnya positif COVID, tapi ternyata setelah di swab atau di rapid test ternyata negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Zaki Mirza ngajak kamu semuanya yang merasa kita yakin kepada Allah dan kita juga warga negara yang taat pada aturan pemerintah. Yuk sama-sama kita terapkan 3M. Pertama, memakai masker. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan. Yang ketiga, yang gak kalah penting, menjaga jarak. Yang penting ikhtiar dulu, biar Allah nanti yang menentukan segala hasilnya.